Sebelum itu, di sini saya mau ngasih tahu kalian semua bahwa saya udah record 2 kali untuk tutorial kali ini. Astaga, salah ngomong lagi. Tutorial yang pertama itu udah saya nge-record 45 menit dan filenya rusak. Bukan filenya rusak, tapi aplikasi recording saya tuh tiba-tiba berhenti sendiri. Terus saya mengumpulkan semangat lagi, lalu memulai record yang kedua, dan ya, aplikasinya berhenti lagi. Hasil yang saya ngomong 30 menit tambah 45 menit itu sia-sia, nggak kerekam. Udahlah, but it's okay gitu. Karena yo guys, kembali lagi dengan saya Mahendra di channel Mahendra Danuarta. So kali ini saya ingin ngasih tahu kalian semua tutorial jedok-jedok geser-geser. Saya udah ngomong itu 3 kali cuy. Sabar. By the way, di sini saya udah upgrade live motion saya cuy. Saya udah update ya. Dari yang dulu tuh saya pakai 3.9.0 dan sekarang saya udah upgrade menjadi 4.03 cuy. Ini udah AM versi terbaru ya. Dan katanya di sini udah banyak fitur-fitur tambahan dan ada 3D movement dan nulnya. Dan saya udah nyoba, pertama kali saya download ini, pas saya buka langsung saya nyoba nul dan 3D movementnya, dan wow, keren anjay. Nggak tahu mau ngomong apa lagi karena saya udah ngomong kayak gitu 3 kali. Dan mungkin untuk kedepannya saya akan bikin tutorial 3D movement dan nul untuk video selanjutnya, atau selanjutnya. Ya, kita langsung ke tutorialnya ya. Di sini kalian buat proyek dengan rasio sesuai dengan hati kalian. Asik. Nah, di sini sebelum kita masuk ke tutorialnya, ke efek-efek dan lain-lain, saya mau ngasih tahu kalian semua bahwa di sini saya akan memberikan 3 tutorial jedak-jeduk geser-geser yang sering dipakai oleh editor-editor TikTok yang bikin preset ataupun video-video lainnya. Jadi ini yang paling saya sering lihat ya. Dan saya akan memberikan tutorialnya sekarang. Begitu juga dengan presetnya, kalian bisa cek presetnya langsung di kolom deskripsi untuk setiap jedak-jeduk geser-geser. Langsung saja kita masuk ke tutorial jedak-jeduk geser-geser yang pertama. Di sini kalian langsung tambahkan foto kalian. Di sini saya pakai foto mentahan aja. Dan untuk durasi di sini saya pakai 2 detik. Lalu kita langsung masuk ke efek. Efek yang pertama kita cari di bagian distorsi atau warp. Geser ke bawah dan pilih efek ubin. Nah, di sini kita aktifkan mirrornya. Oke, kita next ke efek yang kedua. Cari di bagian warna dan cahaya dan pilih paparan gamma. Pada bagian exposure di sini kita akan memberikan keyframe di awal dan juga di akhir. Nah, pada keyframe yang di awal di sini kita akan ubah exposure-nya menjadi 1. Sedangkan yang di akhir kita diamkan 0. Lalu kita akan memberikan kurva. Kurvanya klik yang nomor 3 dan geser ke atas seperti ini. Oke, next ke efek selanjutnya. Kita cari di bagian move and transform dan pilih ombang-ambing. Di sini untuk yang sudut kita akan ubah menjadi 90 derajat supaya pergerakannya tuh ke bawah ya. Lalu untuk frekuensi di sini saya turunkan menjadi 1. Dan untuk magnitude kita akan memberikan keyframe di awal dan juga di akhir. Yang akhir ini kita turunkan magnitude-nya menjadi 0, sedangkan yang di awal kita akan ubah menjadi 175 kali. Maksud saya 175.
Lalu kita akan memberikan kurva cuy. Kurvanya seperti ini guys. Oke. Kita next ke efek selanjutnya. Cari di bagian move and transform lagi dan pilih pemindahan acak. Nah, pada bagian magnitude ini kita akan memberikan keyframe di 3 tempat, yaitu di awal, di akhir, dan juga di tengah-tengah. Nah, untuk tengah-tengah layar kita sesuaikan dengan durasi layar kita masing-masing. Di sini karena durasi layar saya 2 detik, jadi tengah-tengahnya 1 detik kan. Jadi saya akan memberikan keyframe di detik 1. Ingat ya, jadi sesuaikan dengan durasi layar kalian masing-masing. Oke, jika sudah, kita pindah ke keyframe yang di awal atau di detik 0. Di sini magnitude-nya kita ubah menjadi 75. Lalu yang di tengah-tengah kita ubah menjadi 0. Sedangkan yang di akhir kita ubah menjadi 30. Lalu kita akan memberikan kurva. Nah, pada bingkai yang pertama, mungkin nama dari antara keyframe ini ya, nama penempatan kurva ini namanya bingkai katanya. Bagi kalian yang tahu apa namanya, mungkin boleh komen di bawah. Oke, pada bingkai yang pertama keyframe-nya seperti ini. Sedangkan pada bingkai yang kedua keyframe-nya seperti ini. Oke, jadi antara bingkai pertama dan bingkai kedua itu berbeda ya. Next, di bagian evolution, nah kita akan memberikan keyframe di tempat yang sama lagi, yaitu di awal, tengah-tengah, dan di akhir. Yang di awal kita akan ubah evolutionnya menjadi 3,0. Sedangkan di tengah-tengah kita diamkan 0, dan yang di akhir kita akan ubah menjadi 0,20. Lalu kita akan memberikan kurva yang sama kayak magnitude tadi. Next, di bagian seed kita berikan keyframe lagi di tempat yang sama. Yang awal kita ubah seednya menjadi 1,35. Yang tengah-tengah kita diamkan 0. Dan yang akhir kita ubah menjadi 0,30. Lalu kita berikan kurva yang sama lagi cuy. Mantap. Nah, pada efek selanjutnya yaitu pemindahan acak lagi. Jadi kita akan duplikat layar ini atau gandakan ya. Kita klik efek yang di bawahnya. Nah, di sini pada keyframe pertama atau keyframe di detik 0, tepatnya di bagian magnitude, kita akan ubah magnitude-nya menjadi 65. Jadi kan 75 tuh, kita ubah jadi 65. Untuk yang di tengah-tengah dan di akhir kita diamkan magnitude-nya sesuai settingan yang tadi. Kita next sebagian evolution. Yang awal ini kita ubah juga dari 3 menjadi 0,15. Dan untuk yang tengah-tengah dan akhir kita diamkan. Next, di bagian seed kita juga ubah menjadi 0,30 yang di awal. Sedangkan yang di tengah-tengah dan akhir kita diamkan. Dan untuk kurvanya tidak ada diubah ya, tetap diamkan saja. Lalu kita next ke efek yang terakhir, cari di bagian blur dan pilih buram gerak cuy. Oke, pada efek buram gerak ini untuk tune-nya kita diamkan 1, sedangkan pada 3 option di bawahnya pada bagian skala kita nonaktifkan. Mari kita lihat hasilnya. Ya, hasilnya seperti itu. Mungkin itu kurang pas. Kenapa ya? Dikarenakan durasi layarnya itu 2 detik kepanjangan gitu.
karena ya kan biasanya jedak jeduk itu durasi per layar itu kan 0,20, 0,10, 0,15 dan sekian lah, kecil-kecil intinya. Nah, jadi di sini saya akan memberitahukan kalian contoh penerapan efek ini, efek jedak jeduk geser-geser yang pertama yang saya berikan ini ke project editing Light Motion supaya hasilnya nanti lebih efektif, lebih mantep, keren, maknyos. Caranya gimana? Pertama-tama kita salin dulu efeknya supaya nggak hilang ya. Dah, kalau udah disalin kita hapus layar ini dan kita tambahkan lagi layar yang tadi, yaitu layar yang mentahan foto Patrick. Lalu di sini untuk durasi disesuaikan dengan video kalian, bebas kalian ingin durasinya seberapa. Lalu kita akan menambahkan beat sesuai dengan musik yang kita pakai. Di sini saya nggak pakai musik agar lebih gampang ya. Saya akan menambahkan beat secara acak saja. Nah, di sini juga cara penambahan beatnya sudah berbeda cuy, antara Light Motion versi 4.0 ke atas dan 4.0 ke bawah ya. Nah, jadi pada 4.0 ke atas ini cara memberikan beat atau tandanya yaitu dengan cara menekan detiknya. Nah, ini kan ada detik nih 0,000. Kita tekan, maka muncullah beat. Kalau mau hapus, kita tekan juga, hilanglah beatnya. Jadi kayak gitu cuy. Oke, di sini saya mau beri beat dulu ya. Oke, jika beatnya sudah ditambahkan, langkah selanjutnya kita akan pindah ke Move and Transform. Di sini kita akan main di bagian zoom dan angle. Angle apa angel ya? Angle kayaknya sih. Oke, kita main di bagian zoom dulu ya. Kita berikan keyframe di semua beat termasuk di awal, tapi kita akan memberikannya satu persatu cuy. Lihat seperti yang saya lakukan. Kita berikan keyframe dulu, kita diamkan ya, jangan diubah size-nya. Next ke beat selanjutnya yaitu di 0,20. Di sini kita berikan keyframe, lalu atur size-nya sesuai dengan selera kalian. Mau tinggi, langsing, putih, terserah. Next ke beat selanjutnya, atur lagi cuy. Next lagi, atur lagi. Jadi sesuai selera kalian ya, nggak harus sama kayak yang kayak saya lakukan. Oke? Oke, jika semuanya sudah diberikan keyframe dan sudah diatur nih, langkah selanjutnya kita akan menambahkan kurva cuy supaya lebih smooth. Kita masuk ke kurva. Nah, pada bingkai yang pertama ini kurvanya nanti sama ya. Kurvanya itu seperti ini. Nah, kayak gini. Lalu kita juga akan memberikan kurva yang sama pada bingkai-bingkai yang lain. Nah, bagaimana caranya agar kita tidak perlu salin tempel terus sampai habis gitu? Ya masih mending kalau bingkainya dikit ya. Kalau gimana kalau bingkainya banyak gitu kan? Capek kan tangannya. Nah, jadi bagaimana solusi dari permasalahan tersebut? Tenang saja cuy, karena di sini Light Motion-nya sudah memberikan kita fitur untuk menyelesaikan masalah tersebut untuk AM versi 4.0 ke atas ya. Nah, jadi caranya itu gampang banget. Kita salin dulu kurva yang ini. Nah, setelah disalin, kita klik lagi titik 3 tersebut. Di sini ada option tempel kurva ke semua bingkai utama. Maksudnya kita akan kurva yang kita salin tadi itu kita akan tempel di semua bingkai pada layar ini. Kita klik saja dan kita lihat ke kanan, boom, semuanya sudah tertempel kurva yang kita salin cuy. Sangat simpel kan? Oke, kita next ke bagian angle. Di sini kita juga akan memberikan keyframe di semua tempat dan berikan satu persatu seperti zoom tadi. Dan aturlah sesuai dengan selera kalian. Oke, jika sudah, kita akan memberikan kurva yang sama kayak tadi. Nah, tadi kan kita udah salin nih, jadi kita tinggal tempel aja. Tempel kurva ke semua bingkai utama. Dan kurvanya udah ketempel semua cuy. Jadi kayak gitu. Itu salah satu fitur tambahan dari Light Motion ya.
Oke, hasilnya akan terlihat seperti ini cuy. Ya masih polos ya, karena kita belum beri efek. Nah sekarang kita akan beri efek supaya terlihat lebih cantik. Tapi sebelum diberikan efek, kita akan potong dulu. Potong tengah-tengah pada semua bit yang sudah kita berikan. Oke, jika sudah terpotong seperti ini, kita langsung berikan efek pada layer yang pertama dengan cara ditempel ya, karena kita sudah salin efeknya tadi. Nah, lalu kita akan tempel efeknya pada semua layer cuy. Nah, di sini Light Motion lagi-lagi menghadirkan fitur tambahan yang sangat mempermudahkan kita ya untuk menempel efek. Nah, jadi kalian nggak perlu tuh nempel efek pada semua layer. Kan tangan kalian jadinya capek cuy. Jadi intinya di sini Light Motion menghadirkan fitur untuk mempermudah kalian menempel efek yang sama pada layer-layer yang kalian inginkan dengan sekali klik kayak gitu aja cuy. Nah, caranya bagaimana? Kita klik layer yang sudah diberikan efek. Nah, pada layer yang pertama ini kita kan udah diberikan efek nih, udah dikasih efek kan tadi. Nah, kita klik layernya ini, lalu kita klik icon yang di kanan ini dan kita klik salin satu layer termasuk gaya. Lalu langkah selanjutnya kita klik lagi icon tersebut dan pilih semua layer. Lalu kita nonaktifkan yang sudah diberikan efek. Kita hanya memilih yang belum diberikan efek ya. Lalu kita klik lagi icon tersebut dan tempel gaya, tapi kita klik yang tanda panah ini ya. Nah, lalu untuk pada bagian move and transform kita nonaktifkan. Untuk pada bagian color juga kita nonaktifkan. Border dan bayangan juga kita nonaktifkan. Begitu juga pada bagian opacity dan blending. Jadi yang aktif tuh hanya pada bagian efek. Lalu kita tempel. Dan boom. Bisa kalian lihat semuanya langsung tertempel efeknya cuy. Ya, jadi begitulah cara menggunakan fitur Light Motion yang terbaru. Oke, ini udah selesai. Mari kita lihat hasilnya. Next, tutorial jeda jeduk geser-geser yang kedua. Nah, asal kalian tahu, tutorial yang kedua ini itu efeknya hampir sama kayak tutorial yang pertama tadi. Itu sama persis sih, sama persis, cuma kita akan menambahkan satu efek tambahan pada tutorial yang kedua ini. Dan tentu hasilnya pun pasti akan berbeda. Oke, kita langsung saja ke tutorialnya. Di sini tentu kita tambahkan fotonya terlebih dahulu. Untuk durasi masih saya pakai 2 detik. Lalu untuk efek, jadi kita tinggal tempel saja karena ini masih karena tadi saya sudah bilang bahwa efeknya itu sama persis kayak tutorial yang pertama. Oke, ini settingannya pun sama ya, nggak ada yang diubah. Ini masih sama. Nah, pada tutorial yang pertama itu sampai sini tuh udah selesai kan. Kita langsung ke contoh penerapan. Sedangkan tutorial yang kedua, di sini kita akan masih memberikan efek lagi satu. Efeknya kita cari di bagian distorsi atau warp. Geser ke bawah dan pilih efek turbulent displace. Nah, jadi ini efek tambahannya cuy. Oke, kita langsung setting ya. Pada bagian parallax, untuk yang X kita akan ubah menjadi 21. Next, di bagian offset, yang X kita ubah menjadi 11. Sedangkan pada bagian yang Y, pada bagian yang offset ataupun parallax kita diamkan 0. Next saja kita bagian kekuatan. Nah, di sini kita akan memberikan keyframe di awal dan di tengah-tengah, yaitu di detik 1 dan juga di akhir. Sekali lagi saya ingatkan bahwa tengah-tengahnya disesuaikan dengan durasi layar video kalian. Oke, pada keyframe yang pertama atau di detik 0, di sini kekuatannya kita ubah menjadi 450. 0,450 lebih tepatnya. Oke, kayak gini. Pindah ke tengah-tengah. Nah, di sini kita akan ubah kekuatannya menjadi 0. Kita next ke akhir, kita ubah lagi kekuatannya menjadi 0,450. Oke, lalu kita akan memberikan kurva
Nah, pada bingkai yang pertama kurvanya seperti ini. Next, pada bingkai yang kedua kurvanya seperti ini. Oke. Next, pada bagian evolution kita akan ubah menjadi 0,20. Lalu pada bagian sini kita klik yang X. Lalu untuk bagian skala kita akan ubah menjadi 3,32. Oke, seperti itu. Lalu pada bagian stretch, yang X kita akan turunkan menjadi 0,08. Sedangkan yang Y kita akan mentokkan, yaitu menjadi 10. Oke, next ke bawah, pada bagian octave kita akan turunkan menjadi 1. Dan selesai. Ini settingan pada efek turbulent displace. Dan efeknya pun sudah selesai ya. Kita coba lihat hasilnya. Oke, maka akan terlihat seperti itu. Kembali lagi saya mau bilang bahwa hasilnya kurang memuaskan karena durasinya terlalu panjang. Jadi kita akan langsung masuk ke contoh penerapannya. Nah, untuk contoh penerapannya pun semuanya hampir sama, semuanya sama persis sih. Sama persis kayak tutorial yang pertama tadi. Jadi kita yang diubah tuh cuma di bagian efek aja. Oke. Jadi lakukan hal yang sama kayak tutorial yang pertama tadi. Kita salin dulu efeknya. Lalu hapus dan tambahkan lagi. Di sini kita panjangkan durasinya menyesuaikan dengan durasi video kalian masing-masing dan tambahkan beat sesuai dengan musiknya ya. Oke, jika sudah kita langsung pindah ke move and transform. Kita pindah ke bagian zoom. Nah, di sini kita akan lakukan hal sama kayak tutorial pertama tadi. Oke, jika sudah kita akan memberikan kurva. Kurvanya masih sama, jadi kita tinggal tempel kurva ke semua bingkai utama. Kayak gini. Oh ya, di sini untuk pada bagian angle, nah di sini kita nggak pakai ya, karena nggak cocok cuy. Jadi jangan dipakai ya, hanya pada bagian zoom saja yang dipakai. Lalu kita langsung potong. Lalu kita pindah ke layar yang pertama dan tempel efek yang sudah kita salin tadi, yaitu tutorial yang kedua tadi ya, yang ada tambahan efek turbulent displace. Nah, lalu kita akan salin layar ini. Ingat, salin satu layar termasuk gaya. Lalu kita akan pilih semua layar kecuali layar yang sudah diberikan efek ya, yaitu layar yang paling bawah ini, layar yang pertama, itu nggak usah dipilih. Lalu kita klik lagi dan tempel gaya, semuanya nonaktifkan kecuali yang efek. Tempel dan semuanya sudah diberikan efek. Waduh, simple banget sih. Nah, di sini saya akan memberikan efek tambahan secara selang-seling supaya terlihat lebih menarik videonya. Karena kan pada jedug yang kedua ini kita tidak pakai angle ya. Nah, itu kan terlihat seperti ini nih. Nah, jadi saya akan menambahkan efek lagi supaya lebih bagus lagi. Jadi cara selang-seling ya, artinya di layar pertama kita nggak usah berikan efek tersebut, sedangkan di layar kedua kita akan memberikan efek tersebut. Nah, apa efeknya? Cari di bagian distorsi atau warp dan pilih cermin. Nggak perlu diedit lagi ya, sudah diklik horizontal. Kita salin aja efek cerminnya. Lalu kita tambahkan secara selang-seling lagi. Berarti di layar ketiga kita tidak perlu ditambahkan, sedangkan di layar keempat kita tambahkan. Tinggal tempel ya. Lanjut lagi.
Di layer kelima nggak perlu, sedangkan di layer keenam gas. Ketujuh enggak, ke-8 ya. Dan lakukan hal tersebut sampai layernya habis ya. Oke, dan ini hasilnya. Tutorial jeduk-jeduk geser-geser yang ketiga. Nah, mungkin sebagian dari kalian udah ada yang tahu tutorial kali ini, yaitu tutorial jeduk-jeduk ngambang. Tahu kan? Yang ngambang ya, jeduk-jeduknya. Kenapa saya masih tetap bikin tutorialnya? Karena ini adalah salah satu jeduk-jeduk yang sering juga dipakai, dan mungkin banyak orang yang belum ngerti juga sih. Karena kebanyakan saya lihat tutorial itu di TikTok, dan tutorial di TikTok itu kan kegedean musik, kayak ada yang jelasnya itu tanpa suara, kayak cuman teks aja, ataupun kayak cuman peragaan jari-jari kayak gini aja, touchscreennya aja gitu kan. Jadi mungkin kurang ngerti. Jadi di sini saya akan perjelas menggunakan kata-kata saya. Oke, langsung saja kita ke tutorialnya. Nah, di sini kita tambahkan fotonya terlebih dahulu. Lalu kita akan panjangkan durasinya sesuai dengan durasi yang kalian inginkan. Di sini saya pakai 4 detik dan langsung tambahkan bit ya. Tidak seperti tutorial yang pertama dan kedua, itu kita diamin dulu 2 detik baru kita ke contoh penerapan. Pada tutorial kali ini kita langsung ke contoh penerapan ya, karena ini nyambung gitu. Oke, jika sudah seperti ini, kita akan langsung potong cuy. Potong setiap bit. Potong layarnya pada setiap bit ya. Potong tengah-tengah. Nah, inilah bedanya. Tadi kan kita bikin efeknya dulu, baru kita potong tempel. Gini kita potong langsung, lalu kita baru di sini kita akan bikin efeknya. Karena di sini efeknya dikit banget sih. Nggak dikit-dikit banget sih, dikit lah. Oke, efek yang pertama cari di bagian distorsi atau warp dan pilih efek ubin. Nah, di sini kita aktifin mirrornya dulu. Lalu pada bagian potong kita akan memberikan keyframe, yaitu di awal, di tengah-tengah, dan juga di akhir. Nah, karena layer ini berdurasi 0,20 detik, jadi untuk tengah-tengahnya saya pakai 0,10 ya. Saya ingatkan kembali, untuk tengah-tengahnya disesuaikan dengan durasi layer kalian masing-masing. Oke, kita pindah ke keyframe yang pertama, yaitu yang di awal. Kita ubah potongnya menjadi 1,200. Next, yang di tengah-tengah kita diamkan 1, sedangkan yang di akhir kita ubah menjadi 1,200 juga. Lalu kita akan memberikan kurva. Pada bingkai yang pertama, kita klik yang nomor 3 dan geser ke tengah-tengah cuy. Kayak gini. Kita salin kurvanya, lalu kita tempel pada bingkai yang kedua, dan kita klik balikkan seperti ini. Jadi kurvanya terbalik ya. Oke, kita next ke efek yang kedua. Cari di bagian blur dan pilih buram kotak. Nah, di sini kita akan memberikan keyframe di awal dan juga di tengah-tengah. Yang awal kita akan ubah menjadi 0,50, sedangkan yang di tengah-tengah kita akan turunkan menjadi 0. Lalu kita berikan kurva yang sama, jadi kita tinggal tempel. Next ke efek yang ketiga, cari di bagian warna dan cahaya dan pilih paparan gamma. Di sini pada bagian exposure kita akan memberikan keyframe di awal dan juga di akhir. Nah, yang akhir ini kita diamkan 0, sedangkan yang di awal kita ubah menjadi 0,50. Lalu kita akan memberikan kurva. Kurvanya seperti ini cuy. Oke, efeknya cuma 3. Nanti kita tambahin efek lagi di tempat yang berbeda.
Jadi kita akan tempel ketiga efek ini pada semua layer. Nah, caranya masih ingat? Kita klik icon yang di kanan, kita salin satu layer, lalu kita pilih semua layer, lalu kita unseleksi atau jangan diseleksi layer yang sudah diberikan efek. Kita klik lagi kotaknya dan kita tempel gaya, nonaktifkan semua kecuali efek, lalu tempel. Oke, ini sudah tertempel ya efeknya semua. Nah, langkah selanjutnya kita akan menggabungkan semua layernya. Kita klik pilih semua layer, lalu kita gabungkan dengan cara klik kotak yang paling kiri. Nah, jadi tergabung menjadi grup seperti ini ya. Namanya grup 1. Nah, disinilah kita akan menambahkan efek lagi di grup 1 ini. Efek yang pertama, cari di bagian distorsi atau warp dan pilih efek ubin. Di sini kita aktifin mirrornya. Next, efek yang kedua, cari di bagian move and transform dan pilih ombang-ambing. Nah, di sini sudutnya kita ubah menjadi 90 derajat supaya pergerakannya ke bawah. Lalu untuk frekuensi di sini saya pakai 0,50. Dan untuk magnitude di sini saya pakai 50. Kayak gini ya. Next, ke efek ketiga, cari di bagian move and transform lagi dan pilih ayun. Frekuensinya di sini saya pakai 0,70. Sudut 1 di sini saya pakai 2,5, negatif ya, negatif 2,5. Astaga, baterai lagi 5%. Oke. Untuk sudut yang kedua saya pakai 2,5. Kayak gini. Dan ya, efeknya udah selesai. Jadi tadi 3, sekarang 3, jadi total efeknya 6 ya. Dan mari kita lihat hasilnya cuy. Oke, sekian untuk tutorial kali ini. Terima kasih udah nonton. Mungkin untuk next video saya akan bikin tutorial null dan 3D movement. Bagi kalian yang setuju boleh komen, atau bagi kalian yang ingin request tutorial-tutorial yang lain, kalian komen aja. Nanti saya akan buatkan videonya. Semoga. Oke, sekian dulu dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.